Pak, silakan. Selamat sore Pak Daniel. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar Pak Daniel hari ini? Kabarnya? Tuhan, kabar baik, Pak. Sehat ya. Kondisi cuaca saat ini sedang sejuk karena habis hujan, Pak. Ya Alhamdulillah Pak Daniel ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pak Daniel, bagaimana? Apakah Pak Daniel ini ada masalah yang ingin Pak Daniel bicarakan? Tentu kan saya lihat Pak Daniel nampaknya hari ini kurang semangat dalam apa permasalahan Pak Daniel hari ini? Iya, baik Pak. Jadi memang betul Pak ya, saya memang lagi tidak semangat ya Pak ya, karena ada problem sedikit yang saya temui di sekolah saya. Dan Ya Pak pastinya Daniel ya. saya menghubungi Bapak. Pak ya, saya mau bercerita sedikit ya. Jadi Pak, di sekolah saya ini lagi banyak sekali problem Pak. Saya lagi pusing begitu. Kenapa sih anak-anak di sekolah saya itu tidak mau diatur begitu. Hampir setiap hari mereka itu melakukan kenakalan remaja, melakukan pelanggaran tata tertib sekolah begitu Pak. Ada yang problemnya itu merokok, ada yang kehilangan uang karena ada yang mencuri uang temannya. Sekolah kami ini kan Pak sekolah berasrama ya. Nah, jadi hampir Ya, setiap hari saya mendapat laporan Pak, karena saya guru agama. Saya mendapat laporan si A begini, si B begini dari wali kelas, dari guru-guru lain begitu. Nah, kemudian kita tangani, kita panggil anaknya, tapi nanti 2 hari ke depan berulah lagi begitu. Banyak sekali kenakalan remaja yang mereka lakukan itu Pak. Jadi saya ini sedikit pusing begitu. Oh Pak Daniel ya. Apakah Pak Daniel sudah melakukan apa yang Pak Daniel lakukan tadi, misalnya apa yang Pak Daniel lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itulah Pak, yang saya lakukan itu ya, saya panggil anak-anak tersebut Pak. Nah, saya panggil, kita berbicara empat mata begitu ya. Saya nasihati, mengapa kamu melakukan hal ini? Nah, saya telusuri begitu kan. Nah, kemudian saya dorong dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian saya dorong untuk ikut pembinaan agama gitu ya. Karena di tempat kami itu pembinaan agama kan ada Pak. Nah, supaya dia ini Ya tidak Pak nakal Daniel. lagi begitu. Tentu kan dalam menyelesaikan tersebut kan pasti ada hambatan yang dihadapi Pak Daniel. Apakah hambatan tersebut yang Pak Daniel, hambatannya apa ke Pak Daniel? Hambatan saya ya faktor dari anaknya sendiri Pak. Oh Anaknya ya Pak. tidak mau dengar. Ya, kita sudah panggil, kita sudah nasihati. Nah, tapi tidak mau berubah ya. Nah, masih melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib sekolah. Akhirnya kan mereka susah sendiri Pak. Kalau mereka sudah melanggar tata tertib sekolah, tata tertib di asrama, akhirnya mereka dikeluarkan dari asrama dan biasanya juga bisa dikeluarkan dari sekolah kalau pelanggarannya sudah sangat berat begitu. Tapi memang apakah harus anak tersebut dikeluarkan, apa tidak ada solusi lain dari permasalahan tersebut Pak Daniel? Tentunya ada Pak. Kami dari pihak sekolah kami berkolaborasi mengatasi masalah-masalah kenakalan remaja yang terjadi di sekolah kami. Ya, nah kami bersama kepala sekolah, kemudian wakil kesiswaan, wali asrama, kami duduk bersama mencari solusi begitu. Nah, salah satunya kan mereka sering merokok ya.
Jadi ya kami itu pantau secara ketat Pak. Berarti kami harus secara intens memantau mereka ketika mereka berada di asrama. Oh ya Pak Daniel, berarti kan ada pantauan dari asrama. Tapi bagaimana dengan orang anak tersebut? Apakah ada tindak lanjutnya Pak Daniel? Dengan orang tuanya bagaimana kira-kira? Ya, ketika anak melakukan satu pelanggaran Pak, tentunya kami itu langsung menghubungi orang tua. Kami memberitahu mereka, Pak, Bu, anak Bapak melakukan pelanggaran ini. Nah, kami panggil mereka ke sekolah, ya. Nah, kami tunjukkan bahwa anak tersebut melakukan pelanggaran, kemudian kita komunikasikan sama-sama aturan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian mencari solusi bersama, Pak. Ya Pak, selisihnya. Kira-kira apakah ada solusi lain lagi setelah itu Pak, mungkin dari Pak Daniel, mungkin apa ya solusi lainnya untuk melakukan supaya anak tersebut tetap tidak melakukan pelanggaran tersebut Pak Daniel? Kira-kira apa Pak Daniel? Iya, Solusi Pak. yang lain gitu. Baik, Pak. Jadi memang Pak, kami menyadari bahwa kami itu di sekolah kurang pengawasan Pak untuk di asramanya. Ya, Karena kan sekolah kami ini kan sekolah berasrama dan yang menjadi wali asramanya itu adalah guru. Sedangkan guru itu harus mengajar dari pukul 6.45 kami sudah harus datang ke sekolah sampai jam setengah 4 bahkan sampai jam 5 sore kalau ada ekstrakurikuler. Nah, guru sudah seharian ke sekolah, kemudian lanjut lagi di asrama memantau mereka. Sedangkan guru juga tentunya pasti punya waktu untuk keluarga. Jadi kadang Pak kita ya Pak kejar-kejaran. Daniel. Nah, dan wali asrama itu terbatas, tidak banyak, cuman satu orang, satu untuk satu asrama. Dan itu tidak tertangani, Pak, karena satu asrama itu bisa sampai 50 atau 80 siswa. Kalau hanya sendiri menanganinya, maka akan kewalahan, Pak. Jadi di sini kan Pak Daniel dengan rekan guru lain jadi penanganannya nggak kuat karena kurang tenaga dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tapi mungkinkah ada rencana lain untuk mencapai tujuan tersebut Pak Daniel agar dalam supaya kejahatan atau kenakalan remaja di dalam sekolah Pak Daniel itu berkurang ya? Dan apa yang Pak Daniel ingin lakukan? Uh, itu Pak yang ingin kami lakukan sih kami terus mensosialisasikan Pak ya kepada anak-anak supaya mereka tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Kalau mereka melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah dan asrama ya mereka akan menerima konsekuensinya. Kemudian ada rencana kami juga Pak supaya mereka terpantau dan tidak melakukan kenakalan remaja terus-menerus. Kami itu menginginkan Pak ada penambahan wali asrama begitu. Cuman kan keuangan sekolah tidak mencukupi. Nah, begitu. Berarti ini beban pada dana Pak Daniel ya. Tapi apakah ada skala prioritas yang ingin dicapai dalam pencapaian tujuan tersebut Pak Daniel? Apa kira-kira skalanya itu? Skala Prioritas yang prioritas ingin. yang ingin Hmm. kami capai ada Pak. Ya skala prioritas yang ingin kami capai ya kami ingin anak tersebut berubah Pak. Anak Oh ya, tersebut pada perubahannya. berubah ya secara karakter begitu Pak. Karakter sifat semua lah Pak Daniel ya. Jadi dari yang tidak baik kan jadi baik. Tapi bagaimana mungkin kita sebagai Pak Daniel sebagai guru, strategi apa yang ingin Pak Daniel lakukan untuk mencapai tujuan agar berkurangnya kenakalan baik tersebut Pak Daniel, misal pencurian tadi kan, strategi apa yang ingin Pak Daniel lakukan? Strategi yang pertama kami lebih intens lagi mengawasi mereka di asrama karena mereka sering melakukan kenakalan remaja itu di asrama. Kemudian kami akan terus mensosialisasikan mengenai tata tertib yang memotivasi mereka ya. Kemudian yang ketiga kami akan berkolaborasi bersama
kepala sekolah, para guru, bahkan menghubungi orang tua, komite, Iya, Pak Daniel. ya, Hmm. untuk mencari solusi bersama untuk meminimalisir kenakalan remaja di sekolah. Jadi ada kerja kolaborasi Pak Daniel ya dengan kepala sekolah, kan guru pun dengan orang tua. Tapi dari kegiatan ini atau strategi ini kira-kira berapa lama Pak Daniel bisa jangka waktunya lah ya untuk supaya ada perubahan? Apakah setahun atau 2 tahun atau kurang dari itu Pak Daniel? Kira-kira berapa lama jangka waktunya yang ingin tercapai gitu? Ya, ini menurut saya itu bisa setengah tahun lah Pak, 3 sampai 6 bulan. Berarti 6 bulan jangka pendek lah Pak Daniel ya. Iya. Berarti kan tidak tahu lama. Kalau dilakukan dengan benar-benar Pak, dengan berkolaborasi dengan baik begitu. Jadi ada kerjasama kolaborasi untuk mencapai tujuan berarti tidak lama Pak Daniel. Tapi bagaimana Pak Daniel bisa mengukur keberhasilan tersebut? Oh, anak ini sudah berubah, bagaimana Pak Daniel untuk mengukurnya? Apakah melihat anak tingkah lakuan tersebut sudah berubah bagaimana? Ya, cara saya mengukurnya ya ketika dia aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian ketika dia aktif dalam kegiatan pembinaan agamanya, kemudian dia tidak lagi melakukan kenakalan-kenakalan remaja itu Pak. Nah, dari situ jadi perubahan sikapnya saya dapat mengukurnya begitu. Jadi ada perubahan dari anak tersebut Pak Daniel ya. Tapi bagaimana jika perbuatan anak tersebut lagi terulang? Apa yang akan dilakukan lagi? Nah, saya akan Kita mencegahnya agak ya, sebagai guru kita mencegah. tidak boleh lelah. Ya, sebagai guru kita tidak boleh lelah, ya kita akan tangani terus Pak, seperti skenario awal begitu. Berarti agar kejadian tersebut tidak terulang di Pak Daniel untuk mencegah perbuatan tersebut tidak terulang. Ya Pak Daniel ya. Jadi dari Pak Daniel kan ada kerjasama dengan orang tua ya. Tapi apa komitmen Pak Daniel untuk melakukan rencana aksi tersebut agar apa komitmen Pak Daniel agar bisa untuk melakukan rencana aksi tersebut Pak Daniel? Ya, komitmen saya Pak, saya akan terus berusaha dengan penuh semangat, bekerja sama dengan guru-guru lain, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan wali asrama, ya, untuk memantau anak, kemudian mensupport mereka melakukan hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Begitu. Iya, benar ada kerjasama Pak Daniel. Tentukan dari ini ada tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, apa yang Pak Daniel lakukan? Setelah coaching. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini Pak yang kita lakukan berdua ya? Apa perasaan Pak Daniel? Ya, baik Pak. Jadi perasaan saya setelah coaching ini saya menjadi lega Pak, karena saya dapat bercerita dengan Bapak dan sedikit banyak saya mendapat masukan-masukan, strategi-strategi, ya, cara untuk saya menangani siswa saya yang bermasalah tersebut. Dan komitmen saya tidak akan lelah, saya akan semangat memantau mereka, ya, ketika mereka belajar di sekolah, kemudian jika mereka menemui masalah, saya akan tangani mereka dengan baik. Yang penting artinya kita sebagai seorang guru itu tidak lelah untuk mengingatkan anak tersebut agar selalu berubah ya Pak Daniel ya. Iya Pak. Ya. Jadi Pak Daniel, apakah sudah puas? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Apakah ya saya cukup ya Daniel ya? Iya. Tentang
Mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan lagi Pak Daniel. Mungkin kita bisa tukar pendapat apa yang ingin kita tanyakan Pak Daniel. Ya, selamat sore Pak Daniel. Iya Pak, baik. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak ya sudah menemani saya Sama-sama Pak Daniel. bercerita, ya sudah mau mendengarkan saya. Baik Pak. Ya, Ya, mari. terima kasih juga Pak Daniel.